Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, angkatan 2019, kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Hai, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atau membahas tentang jaringan tubuh manusia. Saya akan menguraikannya menjadi 4 bagian yang materi, yaitu yang pertama, konsep. Saya akan membahas tentang konsep bahwa di dalam tubuh manusia tersusun jaringan-jaringan. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang ilmu dan studi tentang jaringan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat, saya akan membahas diagnosis kerusakan jaringan pada manusia. Baik, saya akan membahas materi bagian yang pertama, yaitu konsep. Jadi, jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jadi, pada prinsipnya di dalam tubuh manusia merupakan kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan pada manusia tentunya berbeda dengan jaringan pada tumbuhan. Jaringan yang dipelajari dalam cabang biologi yang dinamakan histologi. Sedangkan cabang biologi yang mempelajari berubahnya bentuk dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit dinamakan dengan histopatologi. Saya akan membahas tentang histologi dan histopatologi di materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas bagian materi yang kedua, yaitu ilmu dan studi tentang jaringan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis dan merupakan salah satu dari cabang-cabang biologi. Studi histologis digunakan dalam forensik, investigasi, otopsi, diagnosis, dan tentunya juga di dalam pendidikan. Selain itu, histologi digunakan secara luas dalam kedokteran, terutama dalam studi jaringan yang sakit untuk membantu perawatan. Menurut Hussein, histologi diciptakan pada tahun 1819 oleh Karl Mayer yang menggabungkan dua kata Yunani, yaitu histos yang berarti jaringan dan logo yang berarti penelitian. Selanjutnya, materi bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis jaringan pada manusia. Ada 4 kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah seperti arthropoda, yaitu yang pertama jaringan epitelium, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan yang terakhir jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Dan yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah kumpulan sel yang tidak terkumpul terlalu rapat. Pada jaringan ikat ini memiliki fungsi sebagai pengikat, penyokong, dan penambat. Dan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot adalah kumpulan sel otot yang berfungsi melakukan gerak pada berbagai bagian tubuh. Dan yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan sebagai penghantar impuls dari reseptor saraf pusat dan kembali pada efektor. Materi yang terakhir atau materi bagian yang keempat, saya akan membahas tentang diagnosis kerusakan jaringan pada manusia.
Histopatologi adalah cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Histopatologi sangat penting dalam kaitan dengan diagnosis penyakit karena salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis adalah melalui hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu. Dengan membandingkan kondisi jaringan yang sehat terhadap jaringan sampel dapat diketahui apakah suatu penyakit yang diduga benar-benar menyerang atau tidak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa happy good day and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.